Bapak cobain kan bumbunya. Gimana rasanya Pak? Kalau nyari cemilan, Bapak sukanya tempe goreng apa tahu goreng, Pak? Tahu goreng Amanda. Mantap. Menurut saya kan Amanda juga cantik juga tuh Kak Amanda. Menurut saya dia cocok kayak main film, sinetron atau model gitu. Mas Sasa ini suaminya Amanda ya. Setelah divideokan ini banyak yang nyari Amanda. Gimana kita ada perasaan? Stasiun berikutnya, Stasiun Haji Nawi. Stasiun Haji Nawi. Di sebelah kanan akan terbuka. The next station, Haji Nawi Station. Haji Nawi Station. The doors on the right side will open. Bapak cobain kan bumbunya. Gimana rasanya Pak? Pertama kali rasanya enak banget. Mas Sasa ini suaminya Amanda ya. Setelah divideokan ini banyak yang nyari Amanda. Gimana kita ada perasaan? Kalau merasa cemburu nggak sih Pak, karena selama kita masih ini karena positif gitu ya, dan banyak menginspirasi dan motivasi orang untuk mencoba jadi usaha, kita sangat welcome. Anak muda gitu, jadi harus saling percaya ya. Jangan semua andalkan mau kerja di pemerintahan. Oh iya, perlu diapresiasi di pemerintahan. Kita membuka pekerjaan baru buat Iya, iya. orang. Jadi banyak orang yang bekerja di sini. Jadi rezekinya muter Pak. Mutar benar. Alhamdulillah sih Pak, dari 2 sekarang udah lama pegawai kita. Dulu kita Ada di mana aja sekarang? Aku masih di sini aja Oh, Pak. sini aja, Di sini aja. Itu bukan di Bali. Insya Allah Pak, mau Pak. Karena kemarin ada beberapa kayak orang asing lah kesini, orang Amerika. Yang Jepang juga. Korea kan juga banyak kosan Korea. Dia seneng karena orang yang udah pada healthy, bukan healthy ya, lebih tepatnya orang yang nggak makan daging, buat makan ini masih masuk Pak. Digedein. Iya, vegetarian. Bagus. Punya berapa karyawan di sini? 8, alhamdulillah. Ya. Bagaimana rasanya mempunyai seorang istri yang cantik tapi jualan tahu gitu loh, tahu goreng gitu di pinggir jalan pula? Enggak lah. Ya, selama itu bermanfaat banyak orang Pak, kita tetap mendukung lah. Karena saya percaya rezeki suami dan istri kalau digabung itu akan dipermudah sama Allah. Nah, resepnya apa namanya untuk menjalankan bisnis ini gimana nih supaya maju gitu? Resepnya yang pasti selalu bersyukur Pak. Pertama, sama konsisten sama apa yang kalian mau buat. Terus karena bisnis itu pasti naik turun dan itu merubah pun. Jadi ketika kalian percaya sama apa yang kalian buat, kalian bikin, ya terusin aja sih. Bersyukur pasti. Pesan Bapak kalau melihatin anak muda seperti Amanda, Asa, mereka suami istri muda ini loh, berani mengambil keputusan untuk berbisnis gitu. Ya kita
2 jempol itu. Karena mereka berani, harus berani mengungkap, mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Ya. Dan ini ternyata mampu dia lakukan, bisa bergerak di tengah sesuatu. Dia bagus, lanjutkan. Pasti bisa. Amin. Kapan mulai ini? Aku mulai 11 Januari. Apa yang mendorong sehingga Saya membangun bisnis ini, Iya. Pak. Memang cita-cita saya pengen punya bisnis, Pak. Terus saya belum ada background punya bisnis kan. Saya meminimalisir resiko lah yang terjadi kalau membuka bisnis dari yang kecil dulu kan resikonya rendah ya. mulai dari kecil? Ya, mulailah dari yang kecil dulu kan. mengurangi risiko. Anak-anak Indonesia juga banyak yang pengen cita-cita punya usaha ya, Kak. Tapi mereka mungkin pengen yang masih besar ya. Itu besar. menurut kita sih terlalu mengambil resiko yang terlalu besar. Karena menurut kita berdua prinsipnya ketika usaha sekecil apapun asal kita tekunin yaitu jumping startnya nanti. Filsafatnya mulai dari langkah pertama, Ya. dulu menuju langkah berikutnya. Kita bisa lompat gitu. Betul. Semua kan ada prosesnya Pak. Ya, Dan saya percaya rezeki itu udah diatur sama lebih Allah. baik proses. Ya, lebih baik juga sih. Nah itu ada yang berkomentar loh. Katanya Amanda itu kan orangnya S2, harusnya kan jadi foto model atau artis lah. Ini kan Asa juga orangnya ganteng nih, ya kan? Alhamdulillah. Harusnya kan main film gitu loh. Setuju nggak Pak? Setuju banget. Tapi kita mesti harus ngambil. Nanti siapa yang ngambil ini kalau semua lari ke situ? Iya. Akhirnya ngambil bisnis ini gitu loh. Iya. Ya itu sih Pak, ketika kita bikin usaha menurut kita berdua kita membuka peluang pekerjaan baru yang intinya kita di sini ngembangin gimana caranya orang yang kerja sama kita itu mempunyai rasa entrepreneur yang sama sama kita. Memiliki rasa kepemilikan apa mereka nggak cuma bekerja doang, tapi mereka juga punya apa Buat ya? belajar, Ya, dia bangun benar. usaha nanti ketika ini maju dan kalian pun juga yang maju. Mereka juga yang maju. Ini Bukan kita doang. sudah pakai digital nih ya. Udah, Iya. Oh, bagus. Jadi bisa pakai pun udah. Jadi udah pakai aplikasi orang belanja ya. Iya. Ya, online. Ya. Cara online. Jadi kan karena emang parkiran kita ala kadarnya Pak. Jadi ya kita ngarepinnya sebenarnya banyak dari online. Step by step lah ini. Yes. Karena makanan snack ini kan emang khusus take away sebenarnya. Jarang sebenarnya orang makan di sini. Mungkin makan itu kan cuma sebentar Ya. ya, Pak. Nyampe setengah jam. Mau pulang di jalan. Ya. Ya, kebanyakan gitu sih. Tapi di MRT nggak boleh. Ya kalau dimakan, kalau dibawa boleh sih. Oh, boleh. Tapi nggak masih pakai plastik nggak sih? Kalau nasi, Oh, di Bali nggak boleh Pak. ya Oh iya. Nggak aku boleh. juga sebenarnya punya gimana ya cara mengurangi plastik. Kita Ada mungkin plastik ada, yang free, Ada. yang bisa cuman emang recycle. lebih Plastik. mahal juga kan Pak. Nah, Mahal, akhirnya iya. kita mutusinnya setiap bulan kita ada sosial impact-nya lah buat itu. Jadi gimana pokoknya berulang lah intinya kita bakal nyumbang buat kegiatan sosial mengenai pengurangan plastik, lingkungan hidup lah. Harus. Tapi kita juga sebenarnya sih Pak butuh plastiknya. Tapi kadang juga masyarakat Indonesia ada beberapa yang sadar ya Mbak nggak usah pakai plastik. Harus diedukasi. Iya, Dan betul. itu tidak bisa serta-merta harus melalui proses lagi kembali proses. Nah, lama-lama kan dirasa seperti MRT. Iya, ya. Proses awal yang sudah bagus. Ya, ya benar. Tapi kalau di Bali memang semuanya sudah Nggak pakai plastik. Udah eco friendly juga. Nggak boleh. Sebenarnya di sini juga sih sebenarnya di Jakarta kemarin pergub dari DKI cuman mungkin belum terrealisasikan dengan baik aja sih kalau aku lihat. Karena ada pengawasan, Iya. ada penertiban, pasar-pasar. Untuk Orang pengawas di pasar juga dagangnya, dagang-dagang di kiosnya juga tidak boleh pakai plastik. Sudah dia yang ngomong. mungkin kalau di DKI sendiri pengawasannya belum seketat di Bali. Cuman yang itu yang kita harapin sebenarnya makanya solusi dari kita untuk kurangi plastik kita nyisihin dana untuk kegiatan lingkungan sosial kehidupan. Khusus mengurangi plastik. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, ketika menentukan untuk mengambil bisnis makanan ini, yang ada nggak di antara kalian yang menolak untuk tahu
atau yang lain gitu loh. Sebenarnya pinginnya apa sih, tahu goreng atau beneran tahu goreng nih? Lalu kamu lagi pingin ngemil gitu, Iya. kamu sukanya apa? Saya kalau ngemil gitu saya paling suka tahu goreng pak. Tahu goreng? Tahu goreng. Asli suka banget, suka banget. Kenapa kok senangnya tahu goreng? Enak aja sih pak. Hmm? Enak aja gitu. Oh seperti itu. Nah terus kalau tahu goreng yang kamu favorit itu yang di mana ya? Biasanya belinya di mana? Saya biasa sih beli dekat-dekat rumah sih pak biasanya. Daerah-daerah Bintaro dekat-dekat rumah saya gitu. Saya juga pengen nyoba tuh pak apa namanya tahu goreng yang Amanda yang di dekat stasiun Haji Nawawi. Saya belum sana gitu. Saya pengen nyoba gitu. Oh stasiun MRT Haji Nawawi. Iya, saya pengen nyoba. Oh kamu tahu namanya dia? Dia udah viral gitu pak. Udah viral. Sebenarnya pinginnya apa sih, tahu goreng atau beneran tahu goreng nih? Kalau dari aku sama Asa sih nggak ada ya. Nggak kompak kan ya Pak? Karena memang kita kenapa kita ngambil tahu ini memang makanan favorit ya, dan memang makanan favorit keluarga kita. Selain itu kita lihat tahu ini masuk ke semua kalangan segmen usia. Jadi dari kakek-kakek, nenek-nenek pun masih bisa makan. Iya. Sampai umuran di bawah kita pun masih nikmatin. Di restoran besar juga ada Pak, menu tahu, cuma Iya. dikemas bentuk lain. Iya, Ini artinya bahan bakunya tahu gitu. Khas Indonesia. beda sama tempe sih. Tempe itu masih segmentasi. Ya, Ayah saya sendiri suka tahu tapi nggak suka tempe. Padahal bahan dasar sama kedelai. kan sama kedelai. Kayak gitu. Tinggal jaga higiennya, Iya, harus jaga itu. sama Jangan pakai pengawet. oh ya. Makanya tahu kita itu homemade sih. Jadi dia cuma punya nyawa 2 hari sampai 3 hari. Kayak gitu. Bertahannya cuma 3 hari aja. Iya, iya. Setelah itu bau ya? Setelah itu asam bukan Asam. bau. Oh, asam. Baunya mungkin masih sama cuma asam. Karena kan tahu ini kan nyerap air kan. Yang lain. Itu yang bikin asam. Bumbunya juga sih Pak, kita pakai bumbu. Ya organik lah. Minyak yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang peduli kesehatan, minyaknya itu harus betul-betul dijaga Kalau kita kualitas. biasanya Pak ya, itu Jangan dipakai berulang-ulang, intinya begitu. kalau kita memang ada beberapa minyak itu harus di-mix Pak. Kenapa? Karena pertama kalau minyak baru Pak, itu timing untuk panasnya lama. Lama. Kedua, warna tahunya jadi jelek. Yang pertama. Yang ketiga itu kalau bisa kita pakai itu palingnya sehari Pak. Habis sehari kita mix tengah dikasih yang baru. Yang sisanya kita nggak buang ke got, kita kumpulin buat jadi biodiesel. Wah ini sudah mengarah ke biodiesel ini. Ya. Kenapa ya? Itulah salah satunya kan kalau bisa kita buang minyak ke got atau selokan itu jadi bau segala macam, dan minyak itu kan nggak langsung hilang kan. Ini soal biodiesel ini udah tahu belum di Dirut Pertaminanya atau Ahok Komisaris Pertamina ini soal sumbernya juga dari Nggak sih, sisa Pak. minyak dari tahu Amanda gitu loh. Kalau kita ngeliatnya waktu itu karena ada pengepul minyak bekas, kita biasa minta CV-nya atau badan hukumnya benar nggak dia punya izin untuk mengelola minyak bekas dan dijadikan biodiesel. Karena kan banyak juga orang bayarin tapi malah jadinya minyak curah lagi. Yang sebenarnya filterisasi dari Departemen Kesehatan itu ada berapa tahap, cuma dia mengurangi tahap itu. Nah itu kita nggak mau. Dulu masa kita sama-sama namanya. Ya, Tulisannya juga sama-sama. beda aku karet. Dia lebih cepat. Dia Tamata. Iya. Tadi memang orang itu dia jadi people. Beda sih Pak, aku IT, Asa Sama-sama di bidang komputer aja. Oh ini rupanya ini jago komputer ini ya. Nggak jago sih Pak, cuma bisa aja nih. bisa lah. Tapi rahasia bisnisnya Amanda sama Asa ini boleh dihack dong sama anak muda yang lain? Boleh. Boleh Bang. Boleh ya. Selama kita bisa, saya senangnya itu ketika saya bisa sharing mengenai apa yang kita lakuin berdua dan bisa menginspirasi orang, ya itu akan balik lagi ke kita sih kalau boleh. Jadi impactnya bakal kelihatan ke banyak semua orang, kalangan kayak gitu. Jadi senang banget kalau misalnya kita punya teman juga yang berhasil, apalagi di umuran kita, terus bangun usaha sendiri. Kita kebahagiaan ya. Itu kepuasan bukan materi loh, itu Yang bosan batin. batin.
sudah ada yang nanya-nanya belum caranya berbisnis seperti Amanda dan Asa ini? Banyak sih Pak, kayak dari beberapa universitas swasta pun ada yang ngajak kayak Sharing ya. sharing, terus kita jadi mentor yang sebenarnya taraf kita belum nyampe untuk mentor, jadi kita bingung juga. Jadi ya kalau saya sharing berdua itu berdasarkan realita Pak, bukan berdasarkan apa ya, banyak kan motivator itu ngebahas mengenai konsep segala macam, cuma realitanya enggak. Kalau kita berdasarkan realita aja ya. Saya dulu ini nih, kita harus ini mengkaji, ada kajian akan langsung. Kayak mereka ada teori hidup kita yang real kan. Karena di setiap plan yang kita buat itu pasti pertama itu ada tangan Tuhan Pak. Saya harus mengakui itu. Jadi ketika kalian punya plan sebesar apa, cuma kalian lupa akan dengan Tuhan kalian, itu sama aja. Ada anak muda nih juga nanya nih, boleh nggak tahu resepnya bikin tahu gorengnya kok jadi enak banget? Rahasia nggak sih? Itu rahasia dari yang Susah punya sih, Pak. Iya. franchise Pak. Kita Jangan kalau jualan tahu kita. juga enak. Iya, ini masih Karena posisi kita waktu itu ngambil franchise, kenapa? Karena saya posisi kerja, terus mandanya sendiri pengen belajar untuk mulai usaha kecil, makanya kita ambil franchise. Kenapa franchise? Aman ya, kita udah tahu proyeksinya Pak. Yang kita pikirin cuma operasional cost-nya aja kan, per bulan, per hari. Nah ketika kita udah kuat di situ, once kita bikin brand, menurut kita berdua itu udah fondasinya udah kuat. Tahu go. Nah, tahu go ya, yang terkenal. Selamat jalan Pak. Sampai ketemu lagi Pak. ya. Salam sama Amanda. Tahu.